Proyek ini bukan proyek pemerintah pusat. Proyek ini di-approve oleh pemerintah provinsi. Pemerintah pusat nggak setuju ya, karena ini adalah overlay-nya, tata ruangnya tidak untuk pelabuhan. Akan dicabut, kita menunggu gubernur terpilih dilantik. Ayo Kang Deddy, semangat. Kang Deddy Mulyadi teh ya. Kalau dari sisi aspek regulasi undang-undang gitu loh, bahwa pembuatan pagar laut ini melanggar undang-undang, kan tidak ada izin. Saya sudah meminta Sekda untuk meminta kepada perusahaan melakukan pembongkaran karena melanggar undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas, mengulas dan mengupas tentang pernyataan dari salah satu anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Siapa dia? Dia adalah Rieke Diah Pitaloka. Beliau ini melakukan investigasi, yakni mengunjungi daripada pagar-pagar yang telah berderet sepanjang pantai di daerah Subang. Dan ketika melakukan kunjungan dan meninjau daripada pagar-pagar yang berderet sepanjang daripada pantai Subang itu, kemudian ada statement yang sangat menarik yang diucapkan oleh Rieke Diah Pitaloka ini, yakni bahwa adanya pagar ini, pagar di lautan ini, itu ada andil daripada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, pagar itu ternyata ada peran daripada pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang saat itu di bawah Gubernur Ridwan Kamil. Kemudian, hal yang menarik adalah bahwa di akhir daripada vlognya itu, Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa mudah-mudahan Bapak Deddy Mulyadi nanti setelah dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat itu akan mampu menyelesaikan, membereskan tentang permasalahan pagar-pagar yang di lautan yang benar-benar mengganggu daripada masyarakat setempat, apalagi pagar itu itu didirikan di lahan yang merupakan sumber daripada tenaga listrik, karena menggunakan tenaga listrik yang bersumber dari air di lautan sebagai pendingin daripada generator. Jadi kalau ada perubahan terhadap tata kelola air laut itu, maka akan berpengaruh kepada tenaga listrik atau listrik yang merupakan pasokan bagi wilayah-wilayah Jawa Barat khususnya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Diah Pitaloka. Nah, untuk lengkapnya kita lihat pada cuplikan video berikut ini. Proyek ini bukan proyek pemerintah pusat. Proyek ini di-approve oleh pemerintah provinsi, oke? Nah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, aku ada surat-suratnya loh. Ada surat menyurat resminya.
pemerintah pusat nggak setuju ya, karena ini adalah overlay-nya, tata ruangnya tidak untuk pelabuhan. Kapan akan dicabut? Kita menunggu gubernur terpilih dilantik. Ayo Kang Deddy, semangat. Kang Deddy Mulyadi teh ya, si besti akunya. Aku punya bukti bahwa ini bukan tata ruang untuk pelabuhan, perumahan dan sebagainya. Ini adalah Demikian tadi zona pernyataan energi atau blog dari anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni Rieke Diah Pitaloka. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan adanya pagar-pagar yang sudah berderet terpampang di sepanjang pantai di Kabupaten Subang itu? Maka kemudian Kang Deddy Mulyadi juga sudah melakukan investigasi langsung ke lapangan. Artinya beliau meninjau langsung pagar-pagar yang dibangun, yang terpampang dan berderet sepanjang pantai di daerah Subang itu. Nah, ada hal yang menarik di mana beliau disambut oleh salah satu yang merupakan pegawai dari Pemda Provinsi Jawa Barat di bidang kelautan. Nah, ada diskusi, ada dialog yang berkaitan dengan hal ini. Yang cukup menggelitik adalah ketika Kang Deddy Mulyadi bertanya apakah lahan-lahan yang merupakan dibangun di lautan itu sudah sesuai dengan peraturan undang-undang, apakah pagar-pagar yang sudah ada urukan tanahnya itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka jawabannya adalah tentu ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak ada sertifikat apapun bagi laut, air laut ataupun wilayah laut. Nah, itu yang kemudian terlihatlah di situ bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat bagaimana dialog yang terjadi antara Kang Deddy Mulyadi dengan para pegawai. Ada hal yang strategik, yaitu menyangkut ini dua perusahaan yang membuat pagar laut, izinnya belum ada. Seluruh pagar di sini harus mendapat izin dari Kementerian Kelautan. Nah, sampai hari ini kan izinnya belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kepemilikan lahannya juga kita mempertanyakan dari sisi aspek logika kita, di mana laut bersertifikat. Ya, saya tidak akan menyimpulkan dulu. Hari ini saya nanti akan bertemu dengan Menteri ATR BPN, Bang Nusron Wahid, untuk meminta penjelasan riwayat bagaimana lahirnya sertifikat untuk dua perusahaan ini dengan luas hampir 800 hektar saya hitung. Regulasi undang-undang gitu loh, bahwa pembuatan pagar laut ini melanggar undang-undang. Itu melanggar undang-undang. Makanya melanggar undang-undang, saya sudah meminta Sekda untuk meminta kepada perusahaan. Demikian tadi obrolan Kang Deddy Mulyadi dengan salah satu staf dari Pemda Provinsi Jawa Barat dalam bidang kelautan. Maka berdasarkan kedua hal ini, yakni bagaimana pandangan dari salah satu anggota dewan yang bernama Rieke Diah Pitaloka, atau yang dulu ketika zaman Bajai Bajuri itu dia dikenal sebagai Oneng, yang pada dasarnya dia sangat tahu bahwa proyek yang sedang berjalan yang dilakukan di daerah Subang ini pada dasarnya ada hal yang memang melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara kita. Dan dia meminta kepada Pak Deddy Mulyadi nanti ketika sudah dilantik kemudian membereskan, menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan adanya pagar-pagar yang ilegal. Maka ada beberapa hal yang perlu kita soroti. Yang pertama adalah bahwa sungguh suatu hal yang sangat bagus, sangat baik apa yang dilakukan oleh anggota dewan. Memang seharusnya anggota dewan ini mewakili masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat, kemudian menampung segala aspirasi masyarakat, dan kemudian disampaikan
disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dengan permasalahan itu. Kalau perlu tentunya memanggil pejabat-pejabat yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka itu adalah hal yang sangat-sangat positif, dan kita berharap nanti anggota dewan kita proaktif untuk turun ke bawah mendengarkan aspirasi masyarakat yang memang kita paham banyak masyarakat kalangan bawah yang masih mengeluhkan karena banyak anggota dewannya tidak mau turun ke bawah, langsung bertemu, bertatap muka, mendengarkan keluh kesah daripada masyarakat bawah. Yang kedua adalah kita berharap bahwa segala hal yang terjadi yang merupakan ada indikasi kecurangan, pelanggaran terhadap konstitusi tentu harus dibenahi. Apalagi disinyalir ada unsur korupsi di dalamnya. Maka kalau ada unsur korupsi di dalamnya, maka segera dilakukan tindakan, laporkan kepada KPK. Dan apabila ternyata ada pelanggaran terhadap fungsi daripada lahan atau wilayah yang seharusnya tidak boleh ada pembangunan, tidak boleh ada hal-hal yang mengganggu karena peruntukan wilayah itu, kemudian ada hal yang tidak sesuai, maka harus segera dibenahi. Yang paling penting adalah bahwa prioritaskanlah untuk kepentingan masyarakat. Karena ingat, pemimpin dipilih hakikatnya untuk melayani masyarakat, ya. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pejabat-pejabat, kalian adalah pemimpin, maka nanti akan banyak pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab tentang apa yang sudah dilakukan sepanjang kau menjadi pemimpin. Oleh karenanya, jadikanlah Anda sebagai pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang melayani masyarakatnya, mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok atau golongannya. Mudah-mudahan nanti setelah dilantik, Kang Deddy Mulyadi mampu membenahi, menata, menyelesaikan problematika tentang bagaimana adanya pagar-pagar yang berdiri di sepanjang pantai di Kabupaten Subang. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan manfaat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.